warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titan Indrajana dari Koas Opjin UMS periode 37. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang asuhan persalinan normal yang meliputi 60 langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu mengenali tanda dan gejala bahwa ibu sudah masuk kala 2. Tanda dan gejalanya diantaranya yang pertama yaitu ibu ingin meneran atau mengejan. Yang kedua, perineum sudah menonjol. Yang ketiga, ibu merasakan adanya tekanan yang semakin kuat di vagina dan juga rektum. Kemudian yang keempat, vulva, vagina dan sphincter anis sudah membuka. Untuk langkah kedua selanjutnya kita akan menyiapkan alat, bahan dan juga obat-obatan. Yang pertama yaitu dari alat, bahan dan juga obat-obatan ada stetoskop lanek, ada gon, ada apron dan juga ada oksitosin. Di sini saya akan memasukkan ampul oksitosinnya. Kemudian selanjutnya di zona steril di sini ada partuset, ada kaset steril dan juga ada handscoon steril. Selanjutnya untuk yang ketiga, di sini saya menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari gon dan juga apron. Selanjutnya setelah itu yang keempat, saya sudah memastikan tangan dan juga lengan saya tidak ada perhiasan. Selanjutnya setelah saya memastikan di tangan saya tidak ada perhiasan, selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan teknik WHO. Dan menggunakan sabun. Selanjutnya yang kelima, di sini saya akan memakai handscoon steril. Baik, di sini saya sudah memakai handscoon steril. Selanjutnya, setelah saya memakai handscoon, selanjutnya saya akan mengambil oksitosin dengan speed 5 cc. Ini tolong ya. Di sini saya mengambil oksitosin. Kemudian oksitosin sudah saya ambil. Ibu, ini nanti saya akan melakukan pemeriksaan darah. Nanti silahkan Ibu lihat saja ya. Nah, sebelum itu di sini saya akan lakukan pembersihan pada perineum dan juga vulvanya. Di sini saya akan mengambil plasar, kemudian saya larutkan ke povidone iodine. Kemudian di sini saya akan bersihkan. Silakan Ibu relax saja ya Ibu. Di sini saya bersihkan mulai dari sentral ke perifer untuk vulvanya dari labia minor, kemudian ke labia mayor. Kemudian kita buang ke bengkok. Nah, baik Ibu, sudah bersih ya Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti saya akan lakukan pemeriksaan dalam. Baik, selanjutnya di sini saya akan lakukan pemeriksaan dalam ya Ibu. Mungkin nanti akan sedikit kurang nyaman, tapi tidak apa-apa. Nanti silahkan Ibu bisa tarik nafas yang panjang ya Ibu. Oke, tarik nafas panjang Ibu. Baik, di sini saya akan masukkan mulai dari jari tengah saya terlebih dahulu, kemudian disusul dengan jari telunjuk, kemudian di sini saya akan lakukan pemeriksaan dalam. Baik, di sini untuk pembukaannya itu sudah lengkap ya Ibu. Jadi pembukaannya itu sudah pembukaan 10. Kemudian untuk kulit ketubannya ini sudah pecah. Selanjutnya, jika ketubannya itu belum pecah, maka kita akan pecahkan menggunakan alat namanya amnion perforator. Nah, di sini untuk alatnya kita akan masukkan. Kemudian posisi alatnya, bagian lancip itu kita arahkan ke arah jari kita. Kemudian kita goreskan, kita pecahkan. Baik, di sini untuk ketubannya sudah pecah ya Ibu.
Kemudian kita nilai bagaimana warnanya dan berapa jumlah ketuban yang keluar. Oke, selanjutnya saya akan keluarkan jari saya. Silakan Ibu tarik nafas yang dalam ya Ibu. Mungkin nanti akan sedikit kurang nyaman. Oke. Baik, di sini karena sarung tangan saya sudah kotor, maka saya akan masukkan ke dalam larutan kloridin 0,5%. Di sini saya akan lepas dengan posisinya terbalik. Nah, ini kita larutkan ke dalam larutan kloridin 0,5% selama 10 menit. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan cuci tangan dengan teknik WHO. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin menggunakan stetoskop lanek ataupun Doppler. Nah, di sini saya akan memakai stetoskop lanek. Nah, tadi sudah dilakukan pemeriksaan dan didapatkan untuk pembuluh janinnya itu berada di sebelah kiri. Selanjutnya kita akan dengarkan selama 1 menit. Oke, baik, didapatkan hasil denyut jantung janinnya adalah 140 kali per menit. Normal ya Ibu? Kemudian langkah selanjutnya di sini nanti kita akan sampaikan kepada Ibu bahwa pemeriksaan dalamnya itu sudah lengkap dan kondisi janinnya itu dalam keadaan normal. Ibu, ini tadi untuk pemeriksaan dalamnya, pembukaannya sudah lengkap ya Ibu. Kemudian kondisi janinnya, keadaan janinnya itu juga baik dan janinnya itu normal ya Ibu. Nah, nanti ketika Ibu itu kontraksi, nanti silakan bisa menerang ya Ibu. Nanti seperti buang air besar. Nah, nanti silakan Ibu tarik nafas yang dalam, kemudian dikeluarkan. Gitu ya Ibu. Selanjutnya kita akan meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi Ibu untuk meneran. Ibu nanti silahkan dibantu ibunya ya ketika ada kontraksi, ibunya ingin meneran, nanti silahkan dibantu. Posisinya setengah duduk ya, silahkan dibantu. Iya, seperti itu. Nanti kalau misalnya ada kontraksi lagi seperti ini ya. Oke, kalau tidak ada kontraksi silahkan diturunkan. Kemudian ketika sudah ada kontraksi, Ibu akan dipimpin untuk meneran. Untuk kontraksi ini ditandai jika perut Ibu sudah merasakan kencang-kencang. Bu, udah ada kencang-kencang ya Bu? Iya Bu, posisinya Bu. Ayo Bu dibantu Bu untuk pasiennya. Iya Bu, ayo Bu. Ya Bu, ngeden Bu, bagus, pintar. Yuk Bu, semangatin Bu. Iya bagus. Bu masih ada kencang-kencangnya? Udah hilang ya Bu. Berarti ini posisinya balik ke istirahat ya Bu. Setelah itu di sini saya akan mengecek untuk denyut jantung janinnya ya Bu. Di sini saya cek ya Bu. Di sini saya cek selama 1 menit. Kemudian di sini didapatkan bagus ya Bu, untuk DJJ-nya masih 140 per menit. Kemudian di sini saya akan meletakkan handuk di atas perut Ibu. Dan juga saya akan meletakkan handuk di bawah bokong Ibu. Kemudian di sini selanjutnya saya sudah mencuci tangan saya dengan menggunakan teknik WHO dan di sini saya akan membuka partuset. Kemudian di sini saya akan menggunakan handscoon panjang steril. Kemudian saat kepala bayi telah membuka vulva sebanyak 5-6 cm, di sini tangan kanan saya memegang perineum agar tidak robek dengan menggunakan kain yang tadi. Gini, kemudian tangan kiri saya itu memegang kepala bayi dengan lembut agar bayi ini tidak tertekan.
Selanjutnya langkah ke-19 yaitu menyeka wajah bayi menggunakan kain bersih dengan lembut. Dimulai dari mata, hidung, hingga mulut. Bisa dilakukan secara perlahan menggunakan kasa atau kain bersih. Selanjutnya langkah ke-20 yaitu mengecek lilitan tali pusat pada kepala bayi. Jika lilitannya ini longgar, maka bisa dilepaskan lilitannya melalui kepala, seperti ini. Nah, jika lilitannya itu ternyata erat, maka bisa dilakukan klem di kedua sisi. Dilakukan klem di sisi yang pertama, kemudian dilakukan pengekleman di sisi yang kedua. Nah, setelah diklem di kedua sisi, kemudian dilakukan pemotongan tali pusat. Untuk langkah ke-21 yaitu menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Langkah selanjutnya adalah melahirkan bahu. Setelah kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan, kita letakkan tangan kita secara biparietal. Kemudian dilakukan tarik curam bawah untuk melahirkan bahu anterior. Ditarik secara perlahan dan lembut. Kemudian setelah bahu anterior lahir, kita lakukan tarik curam ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Dilakukan secara perlahan. Setelah bahu posterior lahir, saat ini si ibu dianjurkan untuk melakukan meneran. Selanjutnya langkah ke-23 yaitu menggunakan tangan kanan penolong diletakkan di bagian bawah, diletakkan mengarah ke perineum untuk menyangga sisi posterior dari bayi. Nah, dilakukan sambil menunggu bahu dan lengannya lahir. Jadi lengan yang bawah itu digunakan untuk menyangga posterior bayi. Selanjutnya langkah ke-24, setelah tangan yang bawah digunakan untuk menyangga tubuh posterior bayi, tangan yang atas ini digunakan untuk menyusuri tubuh bayi yang sudah lahir, yaitu mulai dari tangan, kemudian punggung, hingga nanti ketika kakinya lahir. Jadi tangan yang kanan itu diletakkan di bawah untuk menyangga, yang kiri digunakan untuk menyusuri tubuh yang anterior. Nah, setelah kakinya lahir, dipegang di kedua mata kakinya ini dengan hati-hati. Kemudian setelah bayi lahir, diletakkan di atas perut sang ibu, dibaringkan secara perlahan. Baik, selanjutnya setelah bayi lahir, kita lihat apakah bayi ini menangis atau tidak, nangisnya kencang atau tidak, apakah gerakan jari ini aktif. Apabila normal semuanya, berarti tidak ada tanda-tanda asfiksia. Selanjutnya kita keringkan bayi. Lalu kita mulai untuk memotong tali plasentanya. Tali pusatnya, pertama kita klem terlebih dahulu plasentanya dari 3 cm dari pusat bayi, kurang lebih 3 cm. Lalu kita klem, lalu kita dorong bagian plasentanya ini ke distal ibu. Selanjutnya kita klem lagi 2 cm dari klem pertama. Nah, selanjutnya ini kita gunting plasentanya di antara kedua dari klem tersebut. Setelah digunting, kita ganti dengan umbilical cord. Nah, sudah terlepas semuanya. Selanjutnya kita keringkan lagi bayinya. Kita keringkan lagi, ganti dengan yang baru. Ganti dengan yang baru, dikeringkan dari muka, kepala, dan bagian-bagian lainnya. Selanjutnya kita pasang topi pada bayi dan kita letakkan di atas ibu agar bayinya ini kontak kulit dengan ibu dan segera diberikan ASI dini. Ini bu ya bayinya. Kita letakkan kain bersih dan kering di atas perut ibu. Kemudian langkah ke-31, kita lakukan palpasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi kedua. Ibu, di sini saya cek perutnya ya Bu ya. Alhamdulillah di sini untuk bayinya 1 ya Bu ya, janin tunggal. Langkah ke-32, kita akan memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin. Ibu, di sini saya akan menyuntikkan oksitosin. Tujuannya untuk membantu mempercepat kelahiran ari-ari ya Bu.
Langkah ke-33, dalam waktu kurang lebih 2 menit setelah kelahiran bayi, berikan suntikan oksitosin 10 unit intramuskular di gluteus atau bokong ibu atau pada sepertiga atas paha ibu bagian luar. Baik ibu, di sini saya suntikan dan saya lakukan aspirasi dulu untuk memastikan bahwa injeksi oksitosin tidak masuk ke dalam vena ataupun arteri. Ya, di sini sudah disuntikan. Kemudian manajemen aktif skala 3, yaitu dengan peregangan tali pusat terkendali. Yang pertama, di sini kita pindahkan klem 5-10 cm dari vulva. Ya, kita letakkan di sini, kemudian kita lilitkan. Selanjutnya langkah ke-35, kita letakkan satu tangan di atas perut ibu, yaitu di tepi atas simpisis untuk melakukan palpasi kontraksi. Kemudian pada langkah ke-36, tangan kanan kita akan menegangkan tali pusat, di mana tangan kiri tetap berada di atas simpisis, kemudian mendorong uterus ke arah dorsokranial bersamaan dengan adanya kontraksi. Jika plasenta tidak lahir 30-40 detik, maka kita hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Kemudian disarankan juga untuk keluarga pasien atau asisten yang membantu untuk memberikan rangsangan pada puting ibu. Ya, jadi langkah selanjutnya yaitu melahirkan plasenta. Nah, jadi untuk cara melahirkan plasenta ini yaitu dengan cara kita meregangkan tali pusatnya ini, kemudian kita tekan uterus pada ibu, yaitu kita tekan ke arah dorsokranial. Kemudian sembari kita tekan, kita lakukan peregangan pada tali pusat. Nah, ini klemnya ini itu diklem sekitar jaraknya 5-7 cm pada vulva vagina. Kemudian kita regangkan tali pusat tersebut. Kemudian sambil kita amati apakah terjadi pemanjangan pada tali pusat ini. Apabila terus memanjang sedikit demi sedikit, kita terus lakukan peregangan. Nah, kemudian setelah itu ini plasenta apabila sudah tampak pada introitus vagina, kemudian kita lakukan melahirkan plasenta yaitu dengan menggunakan kedua tangan. Nah, ini kita pegang dengan kedua tangan, kemudian diputar dengan cara pelan-pelan dan gentle hingga semua bagian selaput-selaput plasentanya itu terpilin. Dan di sini kita pastikan tidak ada yang tertinggal. Kemudian di sini plasenta apabila sudah lahir, kita lakukan massage atau pemijatan pada uterus. Ini kita lakukan massage atau pemijatan uterus pada ibu sampai uterus berkontraksi. Kemudian setelah kita lakukan massage, langkah selanjutnya yaitu kita mengecek kelengkapan dari plasenta tersebut. Nah, untuk mengeceknya, di sini kan ada kedua sisi plasenta, yaitu sisi yang menempel pada ibu dan yang menempel pada bayi. Kemudian itu kita bersihkan dengan kasa seperti ini. Kita cek kelengkapannya di kedua sisi tersebut. Apakah ada plasenta yang tertinggal di uterus atau di jalan lahir. Apabila di sini tidak ada yang terjadi pecah atau rusak pada plasenta, apabila di sini plasentanya sudah lengkap, berarti plasenta sudah lahir semuanya. Langkah selanjutnya yaitu kita mengevaluasi jalan lahir, yaitu kita lihat di sini apakah ada robekan atau laserasi pada jalan lahir. Nah, di sini dilihat pada bagian perineumnya juga. Nah, apabila di sini ada laserasi atau robekan pada jalan lahir, bisa dilakukan tindakan Hecting untuk mencegah adanya perdarahan. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur pasca persalinan. Nah, di sini selanjutnya
itu dipastikan bahwa uterus itu berkontraksi dengan baik. Baiklah, untuk langkah selanjutnya, di sini saya akan mensterilkan sarung tangan saya dengan cara menyelupkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Selanjutnya, saya akan mengeringkan menggunakan kain steril. Baiklah, setelah saya mengeringkan tangan saya, di sini saya akan memasang klem pada bagian pusat bayi dan juga akan memasang simpul mati. Yang pertama, saya ikat pada bagian pusat bayi. Kita ikat. Dengan simpul mati. Kemudian untuk ikatan yang kedua berada di dekat pusat. Kemudian setelah itu kita lepas klem bedah dan kita masukkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Baiklah, untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan menyelimuti bayi dan juga bagian kepalanya, serta memastikan bahwa kain yang digunakan bersih dan juga kering. Selanjutnya, setelah kita selesai menyelimuti bayi, kita berikan bayi kepada ibu untuk diberikan ASI. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan perdarahan per vagina. Nah, pemantauan ini dilakukan 2-3 kali dalam 15 menit pertama pasca persalinan. Setiap 15 menit pada 1 jam pertama persalinan, kemudian 20-30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Setelah itu, kemudian kita evaluasi apakah terlihat laserasi atau robekan pada jalan lahir. Nah, kita cek jika ada robekan atau laserasi pada jalan lahir, kita lakukan hexing atau penjahitan. Nah, sebelum itu kita lakukan dulu pemberian anestesi lokal. Selanjutnya, kita memberikan evaluasi kepada ibu dan kepada keluarga pasien. Nah, di sini kita berikan edukasi bagaimana cara melakukan masase uterus dan memeriksa kontraksi uterus. Yang pertama, kontraksi yang baik kita kasih kepada keluarga, Bapak Ibu, kontraksi yang baik itu di mana bagian perut bawah ini terasa keras ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu untuk masase itu kita lakukan masase dan ditekan ke bawah. Sedikit lebih kencang di atas simfisis seperti ini. Setelah itu kita lakukan evaluasi perdarahan. Lihat seberapa banyak darah yang keluar dari ibu setelah persalinan spontan. Nah, misalnya perdarahan didapatkan sebanyak 500 cc. Nah, kita akan memeriksakan tekanan darah, cek nadi, cek saturasi oksigen, cek respirasi rate ibu, kemudian kita lakukan pengosongan kandung kemih. Yang pertama kita cek dulu keadaan kandung kemih ibu. Di sini kita lakukan penekanan, kita pastikan apakah kandung kemih sudah kosong atau belum. Di sini kita palpasi kandung kemihnya sudah kosong. Nah, jika kandung kemihnya masih terisi dengan penuh, kita lakukan kateter, pemasangan kateter. Selanjutnya, kita lakukan kebersihan dan kenyamanan, di mana nanti kita menempatkan semua peralatan yang ada di dalam sini ke dalam kotak yang berisi larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Selanjutnya kita membuang sisa-sisa bahan-bahan yang kita gunakan tadi ke dalam tempat sampah yang sudah masuk ke bolongannya.
Langkah berikutnya, membersihkan ibu dengan menggunakan air disinfektan tingkat tinggi. Kita bersihkan sisa-sisa lendir dan darah ataupun cairan ketuban. Jika dirasa sudah bersih, kita membantu ibu untuk memasangkan baju yang bersih dan kering. Selanjutnya, kita pastikan ibu dalam posisi nyaman, kemudian kita anjurkan kepada keluarga untuk memberikan ibu minuman dan makanan yang diinginkan. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Selanjutnya, saya akan melepaskan sarung tangan dan mencelupkannya ke dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu, saya akan mencuci kedua tangan dengan sabun dan air yang mengalir sesuai anjuran WHO. Langkah yang terakhir yaitu melanjutkan pengisian partograf pada catatan persalinan, di mana kita dokumentasikan kemajuan persalinan dari kala 1 sampai kala 4.